Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di depan gue udah ada motor Ninja RR 2011. Nah, gue mau sedikit sharing lah sama teman-teman. Kalau yang pernah ngalamin mungkin sama kayak gue gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya keluhan ninjanya, tapi kayaknya hampir sama sih, Ninja RR atau Ninja R atau SS itulah hampir sama lah keluhannya. Karena ini penyakit getar gitu. Getar, tapi getarnya ya bisa dari beberapa hal. Gua ambil di sini itu ada, ada 4 aspek. Dari sektor mesin, sektor rangka, sektor kaki-kaki, balik lagi satu lagi juga ke mesin sih, tapi daleman gitu. Jadi yang pertama, yang paling umum banget, kalian harus tahu getarnya dari daerah mana. Kalian harus bisa merasakan itu. Kalau dari arah bawah atau kaki-kaki, itu biasanya dari bearing roda, entah roda depan, roda belakang, atau ada di napgear juga gitu, bearing napgear ya gitu teman-teman. Nah, itu biasanya kalau di depan dia stangnya agak kayak melayang gitulah, nggak imbang gitulah, itu getarnya di stang gitu. Di belakang pun juga sama, tapi lebih banyak di kaki lo gitu, kiri kanan itu agak berasa, cuman dia nggak terlalu parah, nggak seperti kruk as gitu. Itu untuk dari bearing depan atau bearing belakangnya. Kalau bearingnya home steer itu dia nyebutnya ya, kayak lu nganin sepeda gitulah, kocak dia jadinya. Kalau lu rem depan gitu secara kaget gitu, dia akan kayak gitu ke depan gitulah, atau dibawa di jalan jelek. Nah, itu dia juga, tapi ada perbedaannya kalau kena home steer sama bearing depan ya gitu teman-teman. Nah, terus dari bearing udah, roda depan, roda belakang, di bagian ini teman-teman, sini gue tunjukin. Bentar, kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini ada yang pegangan untuk rangka. Nah, itu teman-teman harus cek juga. Sama ke bagian mesin. Ini ada yang satu ke bagian mesin ini ya. Di sini nih. Bentar. Nih. Ini ada yang ke bagian mesin. Nah, ini nih, tangan kiri. Nih. Tuh. Nah, itu diperiksa juga itu teman-teman. Kalau itu kendor, itu berasanya parah itu. Parah. Tapi dia kalau misalnya gini nih, jalan, kalau RPM rendah di bawah 4.000 atau 5.000 dia biasa. Tapi kalau kita oper sampai di 7.000, 8.000, 9.000 dan seterusnya, pas ketika kita mau oper gigi, wah itu brrrr gitu, bunyi mesinnya brrrr gitu. Nah, cuman nanti kalau
pas kecepatan tinggi kita bekap koplingnya gitu, kita prein koplingnya, kita bekap gitu, dia aman, dia nggak geter gitu teman-teman. Tapi kalau pas kita lepas lagi, geter seadanya dia. Nah itu penyakitnya dari nih, yang pegangan dari rangka ke mesin kan itu ada beberapa titik ya, ada di situ satu, terus di bagian bawah sana juga ada, terus di ya nggak kelihatan di situ juga ada kan di bawah itulah. Nah itu harus teman-teman periksa gitu. Oke. Gitu teman-teman. Terus itu udah dari sektor rangka ya, gitu teman-teman ya. Jadi ya mungkin gue ulang lagi ya. Jadi dia kalau RPM rendah dia nggak akan geter. Cuma nanti kalau udah di RPM 6000 lah, 6000 atau 7000 gitu aja lah, teman-teman mau oper gigi itu bunyi gitu. Jadi di setang parah, di kaki-kaki juga parah, tapi nggak separah kruk as, beda ya gitu teman-teman. Tapi kalau di bekap kopling dia aman, digeber di tempat mesinnya aman gitu teman-teman. Jadi murni karena memang dia kendor, pegangannya itu ke rangka itu teman-teman, dari mesin ke rangka itu murni kendor, memang kendor doang gitu. Nah terus kaki-kaki udah, rangka udah, terus di bagian kruk as. Kalau kruk as itu juga biasanya geter hebat. Kalau yang masih nggak terlalu parah itu dia di RPM tinggi. Nah ini balik lagi nih, teman-teman harus punya feeling yang kuat. Jadi ini ibaratin push step ya, kiri kanan gitu, tempat kaki teman-teman. Nah teman-teman harus bisa merasakan pas di RPM tinggi mana yang geter, dari arah mana, dari kiri atau kanan gitu. Karena itu yang menentukan dari mana nggak balance ya, dari arah kiri atau dari kanan gitu teman-teman. Itu biasanya bearing krukas itu, nah itu sudah oblak gitu, atau ya krukasnya memang oleng, nggak center itu penyebabnya. Tapi kalau yang udah parah, wah nggak kuat kaki di push step, pasti kesemutan pasti. Kalau yang udah parah dari krukas ya. Terus yang terakhir itu ada dari balancer teman-teman, balancer yang dia ada di blok kanan. Nanti gue kasih deh gambarnya karena ini lagi gue buka. Balancernya itu kan dia harus ketemu ya titik, sesuai ketemu titiknya lagi gitu. Nah itu kadang-kadang ada yang salah gitu teman-teman. Jadi itu juga yang bisa mengakibatkan geter gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Gue nggak mau terlalu lama juga, malah udah kepanjangan durasi waktunya gitu. Oh ya, untuk ada sedikit tips juga, kalau teman-teman misalkan terlalu geter gitulah di bagian area kokpit, teman-teman bisa pasang jalur stang gitu. Itu mengurangi getaran teman-teman, cukup ampuh memang itu, cuman yang original ya gitu teman-teman, atau yang berat lah. Kan dia ada yang biasa doang gitu, cuman di ujung. Nah kalau ini dia, kalau yang ori kan memang berat, jadi dan ada karetnya gitu teman-teman. Itu fungsinya untuk meredam getaran juga teman-teman gitu ya. Jangan sepelekan, tetap safety, feeling teman-teman harus kuat gitu, jangan asal ngebut teman-teman. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kacau.